Shalom, puji Tuhan. Saya berpikir, akankah saya bicara hari ini? Karena suara saya hilang. Puji Tuhan, anak yang hilang aja bisa ketemu, apalagi suara saya. Saya bisa bicara, saya bisa ngomong hari ini, itu luar biasa. Padahal tadi pagi, saya masih belum ketemu suaranya. Taruh di mana? Tapi hari ini, saat ini, saya bilang, Tuhan telah menyembuhkan kita semua. Amin. So, itulah perkara-perkara yang hebat, lagi dahsyat, Tuhan lagi kerjakan. Berapa hari saya sakit dan saya tahu banyak yang sakit di sini. Tapi saya percaya kita semua pulang sehat, kita semua pulang kuat, kita nggak ada yang sakit lagi. Amin. Oke, hari ini saya minta perhatiannya karena Tuhan mau menyampaikan sesuatu yang menurut saya ini sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Kenapa? Karena padahal firmannya sama, saya udah pernah khotbahin berapa waktu yang lalu, berapa minggu yang lalu, tapi saya bilang ini Tuhan mengupasnya dengan cara yang berbeda hari ini. Baru berapa minggu padahal, tapi Tuhan mau mengupasnya dengan cara yang berbeda. Saya bilang inilah kebesaran Tuhan. Judul khotbah hari ini adalah Faithful of God. Kesetiaan Tuhan, kesetiaan Allah. Kesetiaan Allah buat saudara dan buat saya. Kesetiaan Allah buat kita semua. Kita sama-sama kita baca di 1 Samuel 6 ayat 19 sampai 1 Samuel 7 ayat 1. 1 Samuel 6 ayat 19 sampai 21 dan 1 Samuel 7 ayat 1. 1 Samuel 6 ayat 19. 1 Ya. Samuel 6 ayat 19. Dan ia membunuh beberapa orang Bet-Semes karena mereka melihat ke dalam tabut Tuhan. Ia membunuh 70 orang dari rakyat itu. Rakyat itu berkabung karena Tuhan telah menghajar mereka dengan dahsyatnya. Oke, terus ayat 20. 1 Samuel 6 ayat 20. Dan orang-orang Bet-Semes berkata, siapakah yang tahan berdiri di hadapan Tuhan, Allah yang kudus ini? Kepada siapakah ia akan berangkat meninggalkan kita? Iya, terus ayat 21. 1 Samuel 6 ayat 21. Lalu mereka mengirim utusan kepada penduduk Kiryat Yearim dengan pesan, orang Filistin telah mengembalikan tabut Tuhan, datanglah dan angkutlah itu kepadamu. Ya, kalau tidak salah langsung ke 7 ya. Dua-dua nggak ada kan? Ya, langsung 7 ayat 1. 1 Samuel 7 ayat 1. Lalu orang-orang Kiryat Yearim datang. Mereka mengangkut tabut Tuhan itu dan membawanya ke dalam rumah Abinadab yang di atas bukit. Dan Eleazar anaknya mereka kuduskan untuk menjaga tabut Tuhan itu. Ya. Oke. Kisah tabut kembali ke Israel. Ini kisah tabut kembali ke Israel setelah ditahan orang Filistin. Tabut dibawa kembali ke Israel. Tapi malah di Israel pada kena hukum, pada kena hukuman. 70 orang mati. Saudara perhatikan, kita belajar suatu kisah. Kita berusaha, kita belajar sama-sama, kita tarik benang merah dari kisah ini dan bagaimana referensinya dalam hidup kita sehari-hari. Yang pertama, kita harus lihat apa yang terjadi sebelumnya. Apa yang terjadi sebelumnya? Yang terjadi sebelumnya adalah orang Israel kalah berperang lawan Filistin. Mungkin saudara ingat gak berapa waktu yang lalu? Mereka kalah perang lawan Filistin, akhirnya mereka bilang, oh tabut Tuhan harus dibawa. Tabut Tuhan harus dibawa. Dibawalah sama anak-anak, siapa namanya? Aduh saya lupa, yang gemuk itu. Nabi yang gemuk. Nabi Eli yang gemuk.
Kalau gemuk-gemuk suka lupa soalnya. Nabi yang gemuk itu namanya Eli. Anak-anaknya bawa tabut itu. Bawa tabut ke tengah perang, tapi malah dipermalukan. Yang kita belajar pertama di sini, yang pertama yang kita belajar, Israel melihat ke dalam tabut. Masalahnya di mana? Masalahnya di mana? Kok pada mati ngelihat ke dalam tabut? Kenapa? Yang pertama, karena mereka merendahkan Tuhan. Tuhan itu kudus. Kita nggak bisa datang ke Tuhan tanpa kekudusan. Apapun alasannya, saudara tidak bisa datang ke Tuhan tanpa kekudusan. Nah, orang Israel, mereka meremehkan kekudusan. Mereka datang, mereka lihat ke dalam tabut itu, mereka mati. Kenapa? Karena mereka tidak datang dengan kekudusan. Ibrani 12 ayat 14. Ibrani 12 ayat Ibrani 12 ayatnya ke-14. Ibrani 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Perdamaian dengan semua orang membawa saudara pada kekudusan. Terus? Sebab tanpa kekudusan Kalau tidak saudara seorang nggak pun kudus, terus akan melihat Tuhan. nggak pernah saudara akan melihat Tuhan. Melihat Tuhan di kekekalan atau melihat Tuhan selama di dunia. Saya ulang, melihat Tuhan di kekekalan dan melihat Tuhan di dunia. Melihat Tuhan di kekekalan artinya saudara berjumpa dengan Dia muka dengan muka. Tapi melihat Tuhan di dunia, saudara tidak pernah akan bisa menjadi seorang pemenang. Kenapa? Karena engkau tidak menjaga kekudusan. Engkau tidak akan pernah berjumpa dengan Tuhan, berjumpa dengan kuasanya, berjumpa dengan kasih-Nya. Kenapa? Karena engkau meremehkan kekudusannya. Israel gagal dalam takut akan Allah. Mereka tidak peduli dengan tabut. Mereka bawa Tuhan hanya demi kepentingannya. Sekali lagi, Israel membawa Tuhan demi kepentingannya, kemenangannya, nama baiknya, harga dirinya. Mengapa mereka lihat ke dalam? Karena mereka merendahkan Allah. Saya tanya sama saudara, apa yang hilang dari Israel? Apa sih yang hilang dari Israel? Ada yang bisa jawab? Fear of God. Takut akan Allah itu sudah hilang dari orang Israel. Takut akan Allah sudah hilang dari orang Israel. Penting nggak rasa takut akan Allah ini? Kalau kita bicara takut akan Allah bukan hanya sekedar saudara menghormati Allah. Sekali lagi saya ulang, takut akan Allah jangan dikonotasikan hanya sekedar menghormati Allah. Tapi takut akan Allah juga takut akan penghukumannya. Kenapa? Firman Tuhan jelas bilang, betapa celakanya jika kita jatuh ke tangan Allah yang Maha Kuasa. Bisa paham nggak? Ya, jangan cuma dikonotasikan dengan menghormati, tapi juga kita harus menyadari kalau Tuhan itu berkuasa dan berdaulat. Sekarang lihat di Amsal 1 ayat ke-7. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Pengetahuan, permulaan awal dari pengetahuan. Pengetahuan di sini pakai bahasa Ibrani da'at. Da'at yang artinya pengenalan atau kepedulian. Simak ya. Pengetahuan di sini pakai kata da'at yang artinya pengenalan atau kepedulian. Saudara peduli nggak sama Tuhan? Saudara kenal Tuhan enggak?
Gimana caranya saudara kenal Tuhan, saudara peduli Tuhan? Kalau saudara tidak mulai dari takut akan Tuhan. Oke. Di New English Translation, bahasa terjemahan Alkitab di New English Translation, itu pakai bahasanya moral knowledge. Moral knowledge artinya tanpa takut Allah, kita bisa dibilang orang-orang yang tidak bermoral. Sampai sini bisa ngerti gak? Bilang, kalau saya tidak takut Allah, saya hidup tanpa moral. Berarti saudara tidak bermoral. Karena diterjemahkan di situ moral knowledge. Kita sadari Tuhan itu besar, berkuasa, kuat. Amin. Takut akan Tuhan bukan sekedar menghormati, tapi ada aspek lain yang namanya penghukuman. Saya mau kasih satu kisah. Ini kisah namanya Jim Bakker. Jim Bakker, saudara pernah dengar khotbah saya tentang Jim Bakker. Dia masuk penjara, dia kena kasus. Dia seorang pendeta yang terkenal, jemaatnya besar, tapi dia masuk kasus asusila. Karena dia melecehkan beberapa jemaatnya. Dia tidurin, dia lecehkan beberapa jemaatnya. Terus luar biasanya, dia juga tikung uang gereja. Dia tikung pajaknya, dia ambil untuk kepentingan diri dia. Dia dijatuhi hukuman 45 tahun. Tapi putusannya cuma jadi 8 tahun. Jauh memang. 8 tahun dia dihukum di penjara. Di penjara dia diwawancara sama satu orang hamba Tuhan. Hamba Tuhan ini nanya, apakah kamu mencintai Tuhan? Dia bilang, saya mencintai Tuhan dengan segenap hati saya. Terus ditanya lagi, apakah kamu benar-benar mengasihi Tuhan, percaya Tuhan? Dia bilang, saya percaya Tuhan, saya mengasihi Tuhan. Yang wawancara hamba Tuhan ini tanya, lantas kenapa kamu sampai jatuh ke dalam dosa itu? Yang kurang dari aku adalah fear of God. Aku cinta Tuhan. Aku cinta Tuhan, aku percaya Tuhan, tapi yang kurang dari aku adalah takut akan Tuhan. Semua di sini, saya yakin semua di sini cinta Tuhan. Amin. Tapi enggak semua di sini takut akan Tuhan. Saya ulang. Semua di sini cinta Tuhan? Saya tanya, apakah semua di sini takut Tuhan? Puji Tuhan, kalau benar. Tidak takut Tuhan, itu sama dengan memandang Tuhan tanpa wibawa. Sorry ya, gini. Tidak takut akan Tuhan, itu sama dengan memandang Tuhan tidak berwibawa. Pak Yogo misalnya jadi seorang letnan, jenderal, irjen. Saya respect sama dia, tapi saya nggak takut sama dia. Begitu saya nggak takut sama dia, walaupun dia irjen, wibawanya nggak ada di hadapan saya. Bisa paham nggak sampai sini? Bisa ngerti dah? Walaupun dia punya bintang 4, jenderal penuh, saya respect sama dia. Tapi kalau saya nggak takut dia nggak ada wibawa di hadapan saya. Orang tua sama anak deh. Orang tua sama anak. Anak bisa menghormati orang tua, tapi kalau dia tidak takut sama hukuman dari orang tuanya, wibawa dari orang tuanya nggak ada. Orang tua ngerti kan maksud saya ini? Ngerti ya? Kalau saudara hidup tidak takut Tuhan,
saudara memandang rendah wibawa Tuhan. Halo, bisa terima apa yang diomongin ini? Sekali lagi, tidak takut Tuhan artinya memandang Tuhan tidak berwibawa. Mempermainkan kasih karunia. Takut akan Tuhan, takut akan keberadaannya. Dan takut akan penghukumannya. Dan saudara harus memelihara semua kebenaran. Justru ini yang dilakukan Israel. Mereka meremehkan Tuhan dan menganggap Tuhan tidak berwibawa. Saya berharap saudara bisa tarik benang merahnya di sini. Hayo sama-sama kita belajar. Betul gak? Justru yang dilakukan Israel adalah mereka meremehkan Tuhan karena mereka anggap Tuhan tidak berwibawa. Mereka selalu ngomong amazing grace. Amazing grace. Aduh, kasih karunia itu luar biasa buat saya. Tapi kalau engkau tidak memandang takut, tidak punya takut akan Tuhan, engkau menginjak-injak kasih karunia. Roma 2 ayat 4 sampai dengan 8. Roma 2 ayat 4. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya? Tuh, mau nggak kamu menganggap sepi kekayaan kemurahannya? Terus. Kesabarannya. Sabar, dia sabar, terus. Dan kelapangan hatinya. Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntut engkau kepada pertobatan? Tuhan baik, tujuannya satu, supaya kau bertobat. Kalau engkau nggak bertobat, engkau akan berhadapan dengan wibawa Tuhan. Terus 5. Roma 2 ayat 5. Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat. Ayo baca benar-benar. Karena apa? Kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat. Kamu nggak mau berubah, kamu nggak mau bertobat. Terus? Engkau menimbun murka atas dirimu sendiri. Kamu sedang menimbun murka Allah terhadap dirimu sendiri. Ampun deh. Saudara sadar enggak? Semua di sini Anda mau bertobat. Saudara lagi menimbun murka Allah di dalam diri sendiri. Terus? Pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. 6. Roma 2 ayat 6. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Lihat. Apa yang kamu tabur pasti kamu akan tuai. Terus? Roma 2 ayat 7. Yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Apa yang kita cari sekarang? Ayo, sama-sama kita selidikin. Apa yang saudara cari? Apa yang saya cari? Apakah kita tekun berbuat baik? Apakah kita benar-benar mencari kemuliaan kekal? Apakah saudara hidup dalam kehormatan dan terus mencari ketidakbinasaan? Ini permasalahannya. Jika tidak, kamu tidak hidup takut akan Tuhan, saya bilang sekali lagi, kamu sedang menimbun murka Allah. Coba saudara bayangkan Israel kontrol Tuhan untuk mau menang tanpa mau berubah. Banyak dari kita seperti itu. Mau mendapatkan semua fasilitas Tuhan, tapi nggak mau mencari Tuhan, nggak mau berubah. Apakah ini kebenaran? Lihat 1 Samuel 4 ayat 3 sampai 8. 1 Samuel 4 ayat 3. Ketika tentara itu kembali ke perkemahan, berkatalah para tua-tua Israel, mengapa Tuhan membuat kita terpukul kalah oleh orang Filistin pada hari ini? Kenapa ya Tuhan buat kita kalah lawan orang Filistin hari ini? Terus? Marilah kita mengambil dari Silo tabut perjanjian Tuhan, Lihat. supaya ia datang ke tengah-tengah kita dan melepaskan kita dari tangan musuh kita. Terus? 1 Samuel 4 ayat 4.
Kemudian bangsa itu menyuruh orang ke Silo. Lalu mereka mengangkat dari sana tabut perjanjian Tuhan semesta alam yang bersemayam di atas para kerub. Kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas ada di sana dekat tabut perjanjian Allah itu. 5. 1 Samuel 4 ayat 5. Segera sesudah tabut perjanjian Tuhan sampai ke perkemahan, bersoraklah seluruh orang Israel. Begitu tabut itu datang, mereka bersorak, sukacita, karena mereka pikir mereka menang. Terus? Dengan nyaring sehingga bumi bergetar. Sampai bumi juga bergetar loh. Sorakan mereka. Terus ayat 6. 1 Samuel 4 ayat 6. Dan orang Filistin yang mendengar bunyi sorak itu berkata, apakah bunyi sorak yang nyaring di perkemahan orang Ibrani itu? Ketika diketahui mereka bahwa tabut Tuhan telah sampai ke perkemahan itu. 7. 1 Samuel 4 ayat 7. Ketakutanlah orang Filistin, sebab kata mereka, Allah mereka telah datang ke perkemahan itu, dan mereka berkata, celakalah kita, sebab seperti itu belum pernah terjadi dahulu. Ayo, takut semua orang, celaka loh, karena tabut sudah datang. Terus apa yang terjadi di ayat 8? 1 Samuel 4 ayat 8. Celakalah kita, siapakah yang menolong kita dari tangan Allah yang maha dahsyat ini? Inilah juga Allah yang telah menghajar orang Mesir dengan berbagai-bagai tulah di padang gurun. 10. 1 Samuel 4 ayat 10. Lalu berperanglah orang Filistin, sehingga orang Israel terpukul kalah. Mereka melarikan diri masing-masing ke kemahnya. Amatlah besar kekalahan itu, dari pihak Israel gugur 30.000 orang pasukan berjalan kaki. 30.000 orang dibantai habis. 11. 1 Samuel 4 ayat 11. Lagi pula tabut Allah dirampas dan kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas tewas. Lihat, mereka tarik Tuhan untuk melakukan apa yang mereka mau. Saudaraku, kita sadar, kita sering mengontrol Tuhan seakan-akan kalau kita lakukan ini, kita melayani, kita berbuat baik, Tuhan pasti jawab doa kita. Tanpa kita sendiri mau berubah. Kita sering melakukan itu. Saya rindu kita semua menyadari hal ini. Benar-benar menyadari hal ini. Kita nggak lagi memanfaatkan Tuhan demi kepentingan kita. Tapi kita kerjakan pekerjaan Tuhan dan lakukan kebenaran firman Tuhan. Pasti Tuhan melakukan bagian dia. Amin. Mereka tarik Tuhan untuk lakukan apa yang mereka mau. Lihat apa yang terjadi pas mereka kalah, pada saat mereka kalah. Apa yang terjadi? Ayo, ada yang bisa lihat gak? Ada yang bisa perhatiin gak? Ada yang bisa perhatiin gak kalimat ini? Tadi kan udah baca. Saya rindu saudara bisa ngerti apa yang terjadi. Ini tabut. Tabut itu kehadiran Tuhan, betul gak? Mereka kalah, dirampas tabutnya. Mereka berontak gak? Mereka diam gak? Mereka kabur, peduli gak sama tabut? Peduli gak sama kehadiran Tuhan? Enggak ada yang peduli. Lihat orang Israel tinggalin tabut begitu aja, kayak barang rongsok. Lihat, begitu doa kita gak dijawab, apa yang terjadi? Kita bilang, Tuhan, lu gak jawab doa gue pergi dari lu. Tuhan bilang, emang gue pikirin, emang gue rugi? Tuhan gak pernah rugi, tapi kita yang rugi. Tuhan jawab doa saya akan lakukan apa bagian saya. Salah. Lakukan dulu bagianmu. Tuhan akan mengerjakan bagiannya. Lihat apa yang terjadi. Mereka kabur, tabut dibiarkan. Luar biasanya, tabut bukan berhari-hari di Filistin. Bukan berminggu-minggu di Filistin, tapi berbulan-bulan di Filistin, dan itu dibiarkan.
Berapa banyak dari kita, begitu doa kita gak dijawab, gua gak mau doa lagi. Gua gak mau berdoa lagi, gua gak mau bersekutu lagi. Kita menjauh dari Tuhan. Sama gak sama orang Israel? Sama gak? Kita gak peduli namanya hadirat Tuhan. Kita gak peduli yang namanya persentuhan dengan Tuhan. Yang kita peduli apa? Gua seneng, gua happy, gua dapat semuanya. Saya bilang, mereka kabur, mereka biarkan tabut itu berbulan-bulan. Alkitab bilang, ada nggak dicari sama mereka? Ada nggak mereka berdoa untuk tabut itu supaya pulang? Ada nggak mereka merindukan tabut itu pulang? Ada nggak? Alkitab tidak mencatat satupun mereka berdoa atau mencari tabut itu. Inilah yang namanya kekecewaan. Ketika doamu tidak dijawab, ketika hidupmu begitu-gitu aja, gak ada perubahan. Saya bilang, yang salah bukan Tuhan, yang salah kamu. Jangan pernah menyalahkan Tuhan dengan apa yang terjadi padamu, tapi koreksi dirimu. Kenapa ini boleh terjadi dalam hidupmu? Koreksi diri kita sendiri. Kita seperti itu sering kecewa sama Tuhan, salahin Tuhan. Bahkan sampai satu hari kita tinggalin Tuhan. Tuhan rugi gak? Enggak, Tuhan gak rugi. Kita yang rugi. Anugerah itu cuma-cuma. Amin. Jangan pernah jadikan percuma. Anugerah itu cuma-cuma. Jangan pernah jadikan itu percuma. Kita bilang, oh, God is easy. Tuhan itu mudah. Tuhan itu mudah. Israel meremehkan Tuhan. Mereka pandang Tuhan tidak berharga. Tabut dianggap seperti barang. Ketika dia bermanfaat, dipakai. Tapi ketika tidak bermanfaat, dibuang. Kita menjadikan Tuhan seperti itu. Kita jadikan Tuhan seperti barang. Yang kalau ada manfaatnya, oke, gue dekat. Tapi kalau nggak ada manfaatnya, silahkan pergi dari gue. Gue mau hidup suka-suka. Saya bilang ya, kita nggak ada bedanya sama orang Israel. Kita 11-12 sama mereka. Sampai sini saudara bisa ngerti dah. Saya berharap semua bisa ngerti. Kita pandang Tuhan tidak berharga. Tabut dianggap seperti barang. Tuhan juga kita anggap seperti itu. Pada saat ada manfaatnya, oke. Tapi begitu tidak bermanfaat, kita buang. Belas kasihan Tuhan dianggap tanpa harga. Seakan Tuhan kita anggap lemah. Tuhan kita anggap lemah. 1 Korintus 1 ayat 18. 1 Korintus 1 1 ayat 18. 1 Korintus 1 ayat 18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Ya, kalau saudara bilang, capek pengorbanan. Capek, hidup kudus, capek. Dibilang di sini, itu adalah kebodohan bagi mereka yang bisa binasa. Karena mereka mau binasa. Siapa di sini mau mati? Mati sia-sia? Ada di sini mau mati sia-sia? Ada di sini punya cita-cita dari kecil masuk neraka? Ada? Enggak ada kan? Kalau saudara enggak punya cita-cita masuk neraka, jangan pernah jalan ke neraka. Saya ulang sekali lagi. Jika engkau tidak punya cita-cita masuk neraka, jangan pernah berjalan menuju kematian. Menakutkan luar biasa. Enggak ada kehidupan di sana. Pengorbanan itu bodoh. Sekarang saudara lihat ya.
tobat dosa. Tobat dosa, tobat dosa. Terus kita cepat balik. Anugerah itu kemurahan. Bukan berarti murahan. Saya ulang, anugerah itu kemurahan, bukan berarti murahan. Begitu bermanfaat, kita pakai anugerah itu. Begitu sudah tidak bermanfaat, kita buang begitu aja. Emang anugerah koran. Kalau masih baru datang, kita bisa baca. Begitu udah selesai, kita pakai buat pup anjing. Apakah Tuhan kita jadikan seperti itu? Halo? Apakah Tuhan saudara jadikan seperti itu? Saya bilang, kalau saudara dengar hari ini, bertobat. Saya, saudara, kita semua bertobat. Amin. Tuhan mau ampuni, Tuhan ampuni. Tuhan, saya berdosa, saya datang ke Tuhan. Tuhan, saya berdosa, saya datang ke Tuhan. Tuhan, saya berdosa. Terus berulang-ulang, tanpa mau berubah. Saya bilang, Tuhan baik gak? Tuhan ampunin gak? Tuhan ampunin gak? Tuhan ampunin. Tuhan gak bakal tolak, Tuhan pasti ampunin. Tapi apakah engkau punya hidup yang berkemenangan di situ? Gak ada kemenangannya. Tuhan pasti ampunin, Tuhan selalu buka tangan. Kemah suci. Begitu saudara masuk ke dalam kemah suci, dibilang di situ, hei, itu tirainya nggak boleh pernah tertutup, harus selalu terbuka. Artinya apa? Anugerah itu selalu terbuka. Tapi apakah engkau hidup dalam kemenangan? Itu adalah pilihan. Faham sampai sini? Apakah kita hidup dalam kemenangan? Apakah kita hidup dituntun roh? Apakah hidup kita dipenuhi Roh Kudus? Jika kita terus berbalik ke situ, balik ke situ. Kita tetap manusia memang, kita rentan dengan dosa yang diulang-ulang. Menuntun kita pada pembenaran. Saya ulang sekali lagi ya. Dosa yang saudara ulang akan membawa saudara pada satu pembenaran akan dosa itu. Belum mengerti? Saya ulang. Dosa yang saudara izinkan berulang. Dan saudara tidak berkutik di situ. Saya bilang, satu hari nanti saudara akan masuk pada titik pembenaran akan dosa itu. Bagaimana Pak maksudnya? Gini, kita misalnya si A berzina, terus dia nggak mau lepasin perzinahannya, akhirnya dia bilang gini, ya emang gue manusia lemah kok, tapi Tuhan penuh kasih. Kita masuk dalam pembenaran akan dosa. Dan di situ saatnya saudara sedang menimbun murka Allah. Pak, judulnya kesetiaan Allah, faithful of God. Kok ngomongnya kayak gini? Saya nggak tahu. Lihat aja nanti larinya kemana. Saudara bisa mengerti gak sampai di sini? Bisa ya? Harus ada pertentangan di hati kita. Harus ada pertentangan di dalam kita. Ada nggak kegelisahan setelah saudara berbuat dosa? Ada nggak saudara takut akan hukum Tuhan? Ada nggak saudara benar-benar peduli sama kehadiran Tuhan? Sekarang coba lihat deh. Si A lagi buat dosa nih. Begitu pendetanya datang, langsung, enggak Pak. Lagi ngapain? Baik-baik saja semua. Banyak orang lebih takut dengan apa yang dia lihat daripada apa yang dia tidak lihat. Begitu pendetanya datang, misalnya, lagi ngapain gitu, lagi bikin dosa, lagi main judi, tiba-tiba taruh, enggak Pak, saya ngawasin. Kita lagi minum, pendetanya datang, tiba-tiba ganti teh. Enggak, ini teh Pak. Saya cuma bilang sama saudara,
Saudara lebih menghormati apa yang saudara lihat daripada apa yang saudara tidak lihat. Lihat ya, Tuhan itu ada di dalam dirimu. Betul gak? Sekali lagi saya bilang, Tuhan ada di dirimu. Betul tidak? Apakah saudara menghargai kehadiran Tuhan itu? Ataukah saudara meremehkan Tuhan yang ada di dalam saudara? Saya ulang sekali lagi. Saudara menghargai gak kehadiran Tuhan di dalam diri saudara? Kalau saudara menghargai, seharusnya saudara lepasin dosa. Bisa paham sampai sini? Kalau saudara tidak menghargai, saudara akan lebih takut sama manusia yang saudara lihat. Kenapa? Gue takut rapot gue negatif minus nanti di mata orang. Tuhan ada di dalam tubuhnya, tubuh saudara dan saya. Jika demikian, apa yang akan terjadi? Nih ya, seorang penginjil tahun 1900-an, awal-awal 1900, namanya C.S. Lewis. Dia bilang gini, Tuhan itu baik. Tuhan itu baik, tapi dia tidak aman. Simak, saya minta saudara dengar baik-baik. Tuhan itu baik, betul? Tapi dia tidak aman jika kita hina dia, injak dia. Tuhan akan nyatakan siapa dirinya kepada kita. Paham dah? Tuhan baik luar biasa, baik luar biasa. Tapi kalau saudara hina dia terus, remehkan dia terus, Tuhan akan menyatakan dirinya, wibawanya. Gua siapa, lu siapa? Lu harus ngerti siapa gua, siapa lu. Kalau sampai ke titik itu, celakalah kita. Makanya di surat apa ya lupa, bahaya kalau kita jatuh ke tangan Allah yang Maha Kuasa. Oke. Sekarang kita lihat di ayat 19 tadi, 1 Samuel 6 ayat 19. Satu Samuel 6 ayat 19. Dan ia membunuh beberapa orang Bet-Semes, karena mereka melihat ke dalam tabut Tuhan. Ia membunuh 70 orang dari rakyat itu. Rakyat itu berkabung karena Tuhan telah menghajar mereka dengan dahsyatnya. Oke. Di sini kalau dilihat dari satu teks yang namanya New Revised Standard Version. New Revised Standard Version itu ada missing text di situ. Salah satu terjemahan dari New Revised Standard Version itu ada missing text. Teksnya bunyinya gini, the son of Jeconiah didn't rejoice with the people of Beth-Semes. Jadi ada orang yang tidak bersuka cita ketika tabut itu datang. Paham dah? Nah, orang yang tidak bersuka cita ini memandang remeh Tuhan, dan mereka membuka tabut itu dan melihat ke dalamnya, dan mereka mati binasa. Nah, itu ya. Di New Revised Standard Version itu dibilang the son of Jeconiah didn't rejoice with the people of Beth-Semes. Tidak suka tabut datang. Allah sebagai ancaman untuk buat dosa. Allah menjadi ancaman yang sangat bahaya ketika saudara mau buat dosa. Mereka tolak tabut, hidup makin hancur. Saudara tolak Tuhan, apakah saudara hidup saudara akan lebih baik? Saudara bilang, gue udah bisa hidup tanpa Tuhan. Apakah saudara hidupmu lebih baik? Saya yakin makin hancur. Percuma ikut Tuhan, hidupku tetap susah. Kita jadi antipati sama Tuhan. Kita jadi antipati sama Tuhan. Akhirnya lagu kita satu, berubah-berubah. Dari barat sampai ke timur, melarat seumur-umur. Saya bilang ya sama saudara ya, Tuhan itu baik luar biasa.
Tapi kita aja yang harus berubah. Jangan tarik Tuhan seperti apa yang kita mau, tapi izinkan dirimu ditarik Tuhan menjadi apa yang Tuhan mau. Bisa paham enggak sampai sini? Percuma ikut Tuhan. Jangan sampai kita bilang gitu. Percuma ikut Tuhan. Tetap susah, kita jadi antipati. Banyak orang sengsara tetap memilih sengsara daripada Tuhan. Betul enggak? Jujur, saudara boleh lihat ke depan, keluar. Banyak orang sengsara hidupnya, tapi lebih memilih sengsara daripada Tuhan. Tuhan hadir, tapi orang ini tidak suka. Coba contohnya ya, contoh. Siapa? Contoh di Alkitab. Saudara bisa tarik gak satu contoh di Alkitab? Orang yang sengsara, tapi lebih susah hidup dalam sengsara daripada cari Tuhan. Siapa? Firaun. Udah ketemu 10 tulah, sengsara gak? Sengsara gak? Tapi dia memilih lebih baik gue bertahan, budak gue pertahanin, tapi gue dapat nama di situ. Biarin gue sengsara. Banyak orang Kristen seperti itu. Udah terpuruk, masih gak keras lu gak? Masih kerasin hati. Bahaya luar biasa. Saya bilang hidupnya dalam bahaya fatal. Udah ada 10 tulah tapi tetap pilih budak dan lawan Tuhan. Seringkali dalam sengsara kita tetap memilih sengsara daripada Tuhan. Saat dalam pergumulan kita usaha dengan kekuatan kita dan gagal. Seharusnya saudara menyerahkannya ke Tuhan. Simak ya. Tuhan itu besar. Dia tidak terpahami. Ada satu buku pernah saya baca waktu itu. Pernah saya baca satu buku, saya lupa buku judulnya apa. Buku itu bunyinya begini. Tentang universe, alam semesta. Semesta alam. Saudara tahu matahari ada berapa? Matahari ada berapa? Banyak Pak cabangnya. Matahari itu ada jutaan. Bukan cuma satu. Jadi di buku itu dibilang gini, kalau alam semesta itu sebesar benua Amerika, maka bumi itu sebesar gundu. Gundu tahu? Gundu, kelereng, tahu? Kalau alam semesta itu sebesar benua Amerika, maka bumi itu sebesar kelereng, kecil. Kalau kelereng ini kecil, bisa bayangin penghuni bumi apa dong? Semut masih kelihatan di kelereng. Debu. Kita debu, ya. Ya, itu debunya pakai lipstik. Kita semua debu, saya debu, saudara debu, kita semua debu. Kita semua nggak berarti. Tapi kita berharga di mata Tuhan. Bisa bayangin kita yang begitu kecil, seakan-akan kita tidak bisa dilihat di alam semesta ini. Luasnya alam semesta itu tidak bisa dibayangkan. Tapi bisa bayangin Tuhan mau datang ke dunia menjadi sama kayak kita. Dan dia mau mati bagi kita. Bisa bayangin betapa berharganya Sita. Yang kita bilang ini debu ini. Simak ya, Tuhan besar, tidak terpahami. Ayub. Saya kasih contoh kisah Ayub deh. Ayub gak mengenal Tuhan, dia tahu Tuhan. Nah, dia ketemu 3 teman, namanya siapa? Bildad, Sofar, dan Elifas. Saya rangkum sedikit gini. Bildad itu menghakimi Ayub dengan keadilan, dari sisi keadilan Allah. Bildad itu menghakimi Ayub dari sisi keadilan Allah. Karena Allah adil, lu pasti gak beres, lu kena hukum. Nah, Bildad menghakimi Ayub dari segi keadilan. Sofar menghakimi Ayub berdasarkan hikmat. Allah itu hikmat. Kalau kamu bermasalah, karena kamu melanggar hikmat Allah. Nah, dia ketemu lagi Elifas. Dia hakimi Ayub berdasarkan kekudusan Tuhan. Tuhan itu kudus.
Lu bermasalah karena lu nggak kudus. Saya tanya sama saudara, apakah semua yang dikatakan 3 teman Ayub ini salah? Tidak salah, secara teologis tidak salah. Tapi apa yang salah? Kita selalu ngelihat masalah dengan sudut pandang kita. Kita nggak pernah melihat masalah dengan sudut pandang Tuhan. Apa yang Tuhan lagi kerjakan dalam hidup saya, apa yang Tuhan lagi kerjakan dalam hidup Ignatius, saya tidak tahu. Yang pasti satu, Tuhan lagi mengerjakan demi kebaikan Ignatius dan juga saya. Beri kemuliaan dong buat Tuhan. Kita nggak tahu apa yang Tuhan lagi kerjain. 3 temannya ini secara teologis mungkin tidak salah, tapi di mata Tuhan dia salah. Ayub pernah bilang begini. Ini ya, kita baca sama-sama ya, Ayub 16 ayat 2. Mereka ini 3 orang ini datang ngibur Ayub. Mau menghibur, tapi apa yang Ayub bilang? Ayub 16 ayat 2. Ayub 16 ayat 2. Hal seperti itu telah acap kali kudengar, penghibur sialan kamu semua. Baru dengar? Penghibur sialan kamu semua. Itu kata Ayub. Dan itu tercatat di Alkitab. Kenapa? Karena mereka menghakimi Ayub. Karena Tuhan lagi berperkara sama Ayub. Kita nggak bisa mendalami Tuhan dengan otak kita yang kecil. Nggak bisa kita mendalami Tuhan dengan otak kita kecil. Kita pahami Allah sejauh kita kenali, sejauh dia mengenali dirinya sendiri. Saya kenalan, misalnya sama Bu Esther, saya kenalan. Kenalin Bu, Ferdi. Sejauh saya memperkenalkan diri, dia kenal saya, oh itu Ferdi namanya. Tapi kan dia nggak tahu saya suka makan apa. Ya udah kenal. Dia nggak tahu, misalnya, kalau media tahu dah, kalau saya tidur ngorok atau enggak, media kan sering ngobrol, kan nggak tahu, yang lain kan nggak tahu. Betul nggak? Betul nggak? Kita cuma tahu sejauh perkenalan. Betul. Nah, Tuhan mau apa? Bukan cuma perkenalan, tapi masuk ke dalam. Kita mendalami dia. Mengalami dia secara pribadi. Efesus 3 ayat 18 dan 19. Efesus 3 ayat 18. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya. Saya tanya dulu, kalau rumus luas apa kali apa? Panjang kali lebar. Nah sekarang sini, ini rumus apa? Volume. Apa? Betapa lebar, panjang, tinggi. Itu volume. Nggak bisa dibendung kasih Tuhan, kamu nggak bisa pahami. Terus baca. Betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Lihat ya, terus ayat 19. Efesus 3 ayat 19. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Terus. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi dengan kepenuhan itu. Paulus bilang gini, aku pengen ya kamu tahu, kamu alami, memahami betapa besarnya kasih Tuhan. Betapa panjang, lebar, tinggi, volumenya. Saya kasih contoh satu deh. Ikan paling kecil ikan apa ya? Ikan di laut. Teri. Ikan teri ya? Ikan teri ya? Nemo deh, Nemo ikan apa tuh? Hah? Nemo gendut. Paling kecil ya? Nggak usah terlalu kecil deh, Nemo aja deh. Nemo tahu nggak Nemo? Itu clownfish. Ikan badut ya, clown. Jadi apakah si Nemo ini perlu tahu luas Samudra Hindia berapa? Apakah si Nemo ini perlu tahu betapa panjang lebar Samudra Hindia? Enggak perlu tahu. Yang penting
dia pahami aja. Dia di dalam aja, di dalam aja, di dalam aja. Nemo tidak perlu tahu berapa luas Samudra Hindia, nggak perlu tahu. Tapi dia cukup di dalam Samudra Hindia aja. Saudara nggak bakal bisa memahami betapa besarnya kasih Allah kalau saudara nggak di dalam dia. Bisa ngerti dah? Kalau saudara nggak masuk di dalam, saudara nggak bakal bisa tahu berapa besar, lebar, panjang, tinggi kasih Allah itu. Nggak bakal bisa. Saudara masuk ke dalam, baru saudara tahu. Gua ngalamin sendiri, Tuhan itu berkarya luar biasa dalam gue. Tuhan itu mustahil. Tuhan itu penuh, Tuhan itu seperti misteri. Tuhan itu misteri yang tidak bisa kita pecahkan dalam hidup kita. Benar gak? Tuhan itu kayak misteri dalam hidup kita yang gak bisa kita pecahkan. Yang kita bisa lakukan cuma apa? Tinggal di dalam dia dan alami pemecahan misteri itu demi misteri terpecahkan sedikit-sedikit. Ngerti gak sih? Ngerti gak sih? Pergumulan itu mencari tahu, introspeksi diri, dan bawa semua ke tangan Tuhan. Bukan malah bangga atau salahin Tuhan. Saudara lagi susah, saudara hidup dalam pergumulan. Kita semua punya pergumulan, amin. Bukan nyalahin Tuhan. Apalagi lari dari Tuhan. Bukan itu jalan keluarnya. Kalau kamu udah sengsara, jangan pilih tinggal dalam kesengsaraan. Kalau kamu sengsara hari ini, cari Tuhan. Dia akan melerai sengsaramu menjadi sukacita. Amin. Sekarang lihat. Ayat 20. Ayat 20. 1 Samuel 6 ayat 20. Aduh, saya masih panjang lagi nih. 1 Samuel 6 ayat 20. Kalau saya sudahin, tanggung. Sudah 3/4. Terus? Dan orang-orang Bet-Semes berkata, siapakah yang tahan berdiri di hadapan Tuhan, Allah yang kudus ini? Kepada siapakah ia akan berangkat meninggalkan kita? Lihat ya. Kepada siapakah ia akan berangkat meninggalkan kita? Lihat, begitu orang-orang pada mati, tabut datang, apa yang dia pikirin? Apa kita pindahin lagi tabutnya ya? Jangan di sini lagi. Tuhan itu jadi ancaman. Sama gak kayak orang Filistin? Ditaruh di kuil Dagon jatuh. Patung Dagon jatuh. Pecah, tangannya patah. Ancaman, dipindahin. Dipindahin, kena tulah, kena borok. Dipindahin lagi. Sama gak sih? Sama orang Israel? Dia bilang apa? Aduh, mau kemana nih? Tabut ini kita pindahin lagi. Saudara lihat ada kata begini, siapakah bisa berdiri di hadapan Tuhan? Siapakah yang bisa berdiri di hadapan Tuhan? Betul gak? Ada kalimat gitu? Sekarang saudara lihat Mazmur 24 ayat 3-5. Mazmur 24 ayat 3. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapa yang boleh naik ke gunung Tuhan? Siapa yang boleh berdiri di hadapan Tuhan? Terus? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Iya, tadi kan dibilang siapa yang bisa berdiri, tahan berdiri di hadapan Tuhan. Terus lanjutkan. 4. Mazmur 24 ayat 4. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah tidak palsu. hidup dalam kepalsuan. Terus ayat 5. Mazmur 24 ayat 5. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Ayo, sekarang kalau orang Israel tanya, siapakah yang bisa berdiri di hadapan Tuhan? Ini jawabannya. Apa? Kelakuannya benar. Hatinya bersih. Nggak ada yang namanya pahit hati. Nggak ada yang namanya sakit hati.
Mereka mau memindahkan tabut karena mereka najis tangan, kotor hati. Mereka hidup dalam kebohongan, kepalsuan. Orang yang hidupnya tangannya kotor, najis tangan, najis hati. Kelakuannya tidak beres. Pasti mau nyingkirin Tuhan dari hidupnya. Pasti gak? Pasti. Kenapa? Karena dia mau berkuasa atas dirinya. Itu pasti. Oke, sampai sini bisa nyimak? Bisa? Sekarang lihat, Yohanes 3 ayat 19. Yohanes 3 ayat 19. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, terus tetapi manusia lebih menyukai kegelapan. Tapi manusia lebih suka hidup dalam kegelapan. Terus daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Kalau perbuatan kita jahat, kita lebih suka dalam kegelapan. Coba saudara bayangin. Kalau saya bisa ilustrasikan kita matiin lampu, saudara bisa lihat apa? Gak ada. Coba saudara matiin lampu, kita tinggal 5 menit. Saudara akan terbiasa, mata saudara mulai bisa melihat. Betul gak sih? Betul gak apa yang saya ngomong ini? Ntar di rumah coba, saudara matiin lampu, saudara mulai adaptasi. Mata saudara akan mulai bisa melihat apa yang di dalam kegelapan. Kenapa bisa begitu? Akhirnya saudara akan terbiasa dengan kegelapan itu. Saudara gak butuh terang lagi, kenapa? Karena gue udah terbiasa hidup dalam gelap itu. Coba matiin lampu deh. Saudara praktekin, saudara akan terbiasa dengan kegelapan. Dan akhirnya kita nggak butuh terang lagi. Ayat 21, 1 Samuel 6 ayat 21 dan 7 ayat 1. 1 Samuel 6 ayat 21. Lalu mereka mengirim utusan kepada penduduk Kiryat Yearim dengan pesan, orang Filistin telah mengembalikan tabut Tuhan, datanglah dan angkutlah itu kepadamu. Ini yang kedua, yang saya bilang inilah kesetiaan Tuhan. Dia adalah Allah yang berdaulat, betul? Tapi dia memilih jalan untuk kembali kepada umatnya. Ini satu perkara yang menurut saya luar biasa. Luar biasa banget. Banget luar biasa. Coba ya, saudara lihat. 1 Samuel 5 ayat 9. 1 Samuel 5 ayat 9. Tetapi setelah mereka memindahkannya, maka tangan Tuhan mendatangkan kegemparan yang sangat besar atas kota itu. Ia menghajar orang-orang kota itu, anak-anak dan orang dewasa, sehingga timbul borok-borok pada mereka. Lihat ya, tabut ditaruh di kuil Dagon. Ini dirampas. Israel nggak cari. Israel satupun gak ada yang cari. Israel satupun gak ada yang berdoa buat tabut itu kembali. Betul? Tapi lihat apa yang terjadi. Tuhan mencari jalannya sendiri untuk kembali ke kita semua. Tuhan datang sendiri ke saudara dan saya. Tujuannya apa? Supaya lo dan gue bertobat, katanya. Bukankah ini suatu perkara yang hebat? 1 Samuel 6 ayat 7 sampai 13. 1 Samuel 6 ayat 7. Oleh sebab itu ambillah dan siapkanlah sebuah kereta baru dengan 2 ekor lembu yang menyusui. Nggak usah dibaca deh, nggak usah dibaca nanti lama. Saya yakin ini udah tahu ceritanya ya. Berapa minggu lalu. Jadi lembu yang lagi menyusui, anaknya diambil. Dipasangin kuk, dia nggak pernah dipasangin kuk. Lembu ini benar-benar lembu pertama yang tidak pernah dipasangin kuk. Nah, kalau lembu yang menyusui akan balik gak cari anak? Balik. Tapi ditaruh kuk, dibawain tabut, dia bisa jalan ke Israel. Lembu ini bawa tabut itu ke Israel. Ini apa artinya? Tuhan berdaulat, tapi Tuhan memilih setia. Tuhan itu berdaulat luar biasa, tapi dia memilih setia. Dia datang menghampiri saudara dan saya.
Coba perhatiin, hebat gak Tuhan? Sadar gak sih? Tuhan bilang apa? Aku datang untuk mencari yang terhilang. Tuhan bilang apa lagi? Aku datang untuk menyelamatkan mereka yang tersesat. Ini yang namanya kesetiaan Tuhan. Kalau saudara datang, dapat kesetiaan Tuhan ini, saya bilang, pegang, jangan lepas. Kenapa? Karena itu yang paling berharga dalam hidup. Dan itu tidak bisa dibayar dengan apapun. Saudara lihat, 1 Samuel 7 ayat 1, itu dibilang, Kiryat Yarim. Tabut dibawa ke Kiryat Yarim. Kiryat Yarim itu wilayah Israel bukan? Bukan. Itu orang Gibeon. Orang Gibeon itu bukan orang Israel. Tapi tabut ditaruh di situ dan tidak ada yang mati. Mereka diurap, diberkati. Kenapa? Tuhan datang pada orang-orang yang terhilang. Dan Tuhan sebenarnya mau memberkati saudara dan saya. Amin. Saudara perhatiin baik-baik. Ya. Kita berdiri di hadapan Tuhan yang penuh kasih dan setia. Tapi saya bilang sama saudara, jangan anggap enteng kasih dan setianya. Jika engkau tidak menyembah Dia, Dia bisa panggil orang lain untuk menyembah Tuhan. Jika engkau tidak mau melayani Tuhan, Tuhan bisa cari orang lain untuk melayani Dia. Jika engkau tidak peduli dengan kekudusan, Tuhan akan cari orang lain untuk melakukan kekudusan. Jika engkau menolak untuk diselamatkan, Tuhan akan cari orang lain untuk diselamatkan. Jangan anggap enteng kekudusan, jangan anggap enteng kebenaran. Lihat ya, hari ini Tuhan datang. Walaupun kita sudah nolak, tapi Tuhan datang ke saudara. Tuhan datang ke saya. Dan Tuhan bilang, aku adalah Allah yang berdaulat dan memilih setia kepadamu. Aku memilih untuk setia kepadamu. Lukas 19 ayat 10. Lukas 19 ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ya, anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Matius 9 ayat 12. Matius 9 ayat 12. Yesus mendengarnya dan berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Saudara orang sakit bukan? Saya orang sakit loh. Saudara orang sakit bukan? Karena di dalam kita masih banyak penyakit yang harus disembuhin. Dan hanya Tuhan yang bisa menyembuhkan. Jangan pernah bilang, gue udah benar, gue udah sehat. Jangan pernah merasa benar. Kenapa? Karena engkau adalah orang sakit yang butuh tabib. Kita butuh Tuhan lebih dari apapun. Amin. Kita ada kesempatan untuk bertobat. Saudaraku, simak baik-baik. Saudara dan saya punya kesempatan untuk bertobat. Dia pilih tinggal di dalam kita. Kenapa? Karena Dia sayang kita. Bukan karena kita baik, tapi karena Tuhan baik. Dia mau menjadikan kita orang yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Amin. Ingat ya, grace is not cheap. Kasih karunia itu bukan murahan. Grace is costly. Costly itu bayar harga, ada harganya. Saya ngomong gini, ada satu orang yang ada satu buku yang pernah saya baca. Dia bilang, grace is not cheap, grace is costly. Ada harga yang harus dibayar dari kasih karunia itu. Saudara bilang, wah Pak, saya gak bisa bayar kasih karunia itu. Lihat, kasih karunia itu dibayar dengan nyawa para rasul dan para murid. Betul gak?
Mereka rela demi Injil. Mereka menyerahkan segala-galanya demi Injil. Grace is costly, dan itu harus bayar harga. Bukan murahan, tapi sangat berharga. Berapa banyak martir yang sudah dibunuh demi Injil. Berapa banyak orang yang telah menyerahkan dirinya demi Injil. Tuhan kita adalah Tuhan yang berdaulat, tapi Dia memilih untuk setia. He is faithful God. Amin. Tuhan berkati.